Oke. Assalamualaikum Bu Nurnaningsih, Kepala TK Tunas Saka Sukoharjo. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mantukin. Ya, Alhamdulillah ini kita didesak waktu dan target, dan kita udah lama tidak komunikasi, ketemu lagi setelah terakhir kita ketemu di Lokakarya SMP 7 kemarin Ya, itu. Oke. Tapi di bulan Januari ini tidak ada kabar untuk ada Lokakarya lagi gitu ya kelihatannya. iya, saya tunggu kabarnya, Bapak. Enggak, kabarnya dari Ibu Bapak fasilitator itu kan katanya Jumat kita mau adanya apa istilahnya itu, apa, refresh atau flashback apa gitu ya, Refleksi ya? refleksi. Ya, Ya refleksi. kemarin ketemu refleksinya Jumat. Nah, ya kalau begitu ya ini kita maksimalkan hari Kamis ini gitu. Iya. Oke. Nah, oke. Terus gimana nih selama kita mendapatkan materi loka karya dari mulai loka karya satu, Loka 2, dua 3, dan 4 dan ya yang 6. terakhir. Ya. Itu Eh, rasanya masih ada permasalahan apa yang sekiranya mendapatkan satu solusi untuk implementasi kurikulum Merdeka ini, dan iya, juga yang materi-materi yang mendukung khususnya di TK Tunasa. Tunasaka ini. Nggih. Ya. Di TK Tunasaka setelah mengikuti Lokakaya 1, 2, 3 itu kelihatannya masalah sudah hampir tidak ada dah. Ya namanya masalah masih ada. Hmm. Tapi kan kita perlu belajar dan berusaha untuk menghilangkan masalah tersebut, dan setelah di coaching kemarin oleh Bapak Makin, alhamdulillah untuk guru-guru, untuk lembaga TK Tunasaka sudah teratasi masalahnya. Yang Hmm. keempat, setelah mengikuti Lokakarya keempat itu dengan materi disiplin positif. Memang itu Bapak, saya yang Hmm. ingin ingin saya utarakan tentang masalah-masalah yang merupakan masalah yang legendaris, seperti Hmm. kedisiplinan untuk Hmm. uh, anak, untuk guru. Di sini kan saya mengartikan suatu disiplin positif itu, kalau saya pribadi mengartikan itu upaya Hmm. untuk mengajarkan tentang aturan, tentang Hmm. batasan, terus perilaku. Ya, berarti Oh. aturan tentang batasan, tentang uh, perilaku yang Hmm. menguatkan hubungan antara sesama guru, sesama murid, hubungan Hmm. antara guru dan guru lainnya, kepala sekolah dengan lainnya. Itu Hmm. Bapak ya yang ingin saya utarakan. Iya, iya, iya. Berarti itu tentang yang jujur ini, tentang kedisiplinan untuk guru-guru dulu, untuk Oh. hadir Iya, tepat iya. waktu. Iya, Eh, iya, iya. Biasanya tuh muridnya sudah banyak, itu gurunya baru datang, dan Oh. itu Iya, ajak, iya. biasanya yang datang itu malah kepala sekolahnya dulu. Oh iya, tahu contoh. Iya, iya kan ngasih contoh, Iya. berarti itu ngasih contoh. Tapi Berarti dalam waktu dekat ini yang nanti akan jenengan prioritaskan harapannya adalah disiplin positif, terutama ya, pada pendidik dan tenaga kependidikan iya, di lingkungan TK Tunasaka ini. Nggih. Nah, ini harapan dan tujuan akhir dari panjenengan dengan adanya penekanan
supaya disiplin positif ini berjalan di TK Tunas Saka itu tujuan akhirnya, endingnya itu bagaimana yang diharapkan dari Bu Nur ini? Iya, saya harapkan dengan apa itu disiplin positif yang saya terapkan, saya menghasilkan sikap yang tegas, terus membangun rasa sama-sama memiliki tunas saka seperti itu, terus memiliki pikiran untuk jangka panjang ke depannya untuk kemajuan TK Tunas Saka dan untuk membangun rasa kebersamaan dengan menerapkan suatu kedisiplinan, dengan dedikasi semua demi ketegasan, demi kedisiplinan untuk kemajuan TK Tunas Saka. Seperti datang tepat waktu, pemakaian seragam, menyiapkan materi pembelajaran. Itu jangan pagi-pagi itu sehingga nubruk-nubruk untuk itu anak didik nggak diurusi. Ada yang bertengkar nggak tahu, ada yang jatuh nggak tahu karena tidak disiplin menyiapkan materi pembelajaran, sehingga itu sepertinya itu jujak itu. Terus setelah itu harus disiplin setelah itu melaksanakan pembelajaran, setelahnya mengerjakan penilaian. Itu biasanya memang sudah diingatkan. Sebagai kepala sekolah saya nggak pernah marah itu Bapak, cuma mengingatkan. Berarti kalau boleh saya rumuskan, harapannya panjenengan itu agar semua guru dan tenaga kependidikan yang lainnya itu adalah semua bisa satu visi dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan dari TK Tunas Saka ini, ya, sehingga mungkin bisa dicapai gitu ya. Itu karena suatu tempat kerja, lembaga TK Tunas Saka itu saya artikan rumah kedua, dan guru-guru itu sebagai keluarga juga. Ya, rumah kedua, bukan suami kedua ya. Di Tunas Saka alhamdulillah itu guru-gurunya perempuan semua. Nah, terus dari target waktu, harapan tersebut itu bisa dicapai oleh guru-guru dan tenaga pendidik lainnya di sekolah Anda itu, targetnya itu kapan itu bisa dicapai sehingga nanti bisa kita jadikan semacam indikator waktu, ya, apakah 1 bulan ini hal itu bisa sudah dicapai, atau mungkin 1 semester ini hal itu bisa dicapai, atau paling tidak 1 tahun ini bisa dicapai, dan lain sebagainya. Untuk indikator waktunya yang barangkali bisa jenengan rumuskan untuk tercapainya tujuan ini, itu kapan itu? Indikator waktu kan dimulai dari setiap hari Bapak. Kita menerapkan suatu kedisiplinan itu setiap hari. Maksud saya itu semuanya akan bisa seperti yang dengan harapkan tuh, paling tidak itu semester depan kelar gitu, atau gimana itu kan. Mestinya kan orang tidak bisa bim salah bim dengan mimpi seperti itu terus besok paginya wabeh wis iso ngono kabeh, atau seminggu lagi sudah bisa seperti itu lagi. Semua kan tidak seperti itu. Nah, ini kan ada harapan target waktu yang jangan ingini gitu. Harapan saya ya kurun waktu 1 semester. 1 semester berarti 6 bulan. Itu diharapkan untuk apa itu seperti disiplin yang negatif, yang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, telat, ya, orang garap persiapan. Iya, itu bisa teratasi selama kita mau membagi rapot, mau parenting untuk apa itu mendatangkan wali murid. Itu kan nanti kita
sebagai kepala sekolah kan memberi pengarahan itu kan tentang apa bundanya, misalnya bundanya dalam memberikan pembelajaran itu pun saya uraikan juga. Nggih, Jadi berarti targetnya dalam satu semester ini ya, hal itu ya, bisa dicapai dan dipenuhi oleh para pendidik dan tenaga pendidikan dari panjenengan itu. Nah, iya, untuk bisa mewujudkan dari apa yang telah jenengan inginkan dan jenengan targetkan tersebut, mungkin tentunya ada langkah dan rencana-rencana aksi yang barangkali untuk menuju ke arah tersebut. Karena nak dibatin tok, yo dek ora bakalan ngerti sapa sing ngerti batine wong. Langkah-langkah yang jenengan tempuh dari awal terus ini itu apa saja itu yang barangkali jenengan akan lakukan itu. iya. Sesuatu maksud yang kalau dibatin ya yang tahu cuma yang batin satu. Nah, Bapak kadang kan ya. ngono, karepku ngene jenengan kok ijeh ora ngono, karepku iku mlebu Iya. esuk, ning jenengan ijeh ora mlebu esuk, karepku iku gawe perencanaan jenengan jenengan ijeh ndablek ora gawe perencanaan. Lah kapan lek ngomongi kan gitu Iya, kan. giliran terus ya, Bapak ya. Lah, oleh karena Iya. itu saya ingin mendengar langkah-langkah real yang jenengan akan lakukan dari tahap demi tahap kepada guru-guru jenengan untuk bisa mewujudkan disiplin positif seperti yang jenengan impikan Iya. itu. Saya mengatasinya dengan cara kekeluargaan juga, yaitu Maksudnya kekeluargaan? kekeluargaan. Jadi tidak saya itu secara resmi terus saya ngomong, Hmm. ini enggak, ini belum ini loh ya, belum ini, itu Hmm. seharusnya begini-begini, itu kan nanti menjaga perasaan kalau ada yang tidak berkenan, akhirnya nanti hubungannya kan diomongkan dengan sesama guru itu kan tidak enak gitu. Secara kekeluargaan pada waktu kita meluangkan setiap hari Sabtu itu kan anak-anak pulangnya lebih awal, jadi kita bersama-sama membuat rencana untuk minggu depannya. Ya, dalam rangka juga menghidupkan komunitas belajar ya, Kombel di lembaga itu ya. Itu langkah yang pertama. Kita ulas, kita bareng-bareng. Misalnya ada masalah di dari setiap komunitas belajar kita bersama-sama. Terus kita meluangkan waktu juga untuk jajan bareng. Oh, itu langkah yang kedua. Cocok ini jajan Pas bareng. ada rezeki, misalnya kepala sekolahnya pas dapat rezeki, itu kita bareng-bareng. Biasanya bisa ngebel pengawas pendamping juga kalau nak tahapan itu. Siap. Yang biasanya yarwe. Wah, itu terus nanti yarwe bun, enggak, siap. Nah, biasanya terus cepet. Di situ makan sambil cerita, kita sambil menyelesaikan suatu masalah. Maksudnya itu kepala sekolahnya ya ingin apa itu menagih lah, misalnya nagih apa yang belum dikerjakan oleh setiap guru, tapi ternyata nanti secara kekeluargaan dia jujur sendiri, dia ngaku sendiri, ya bun, saya belum buat ini itu ya bun, gitu. Terus nanti bagi yang sudah melaksanakan khususnya tentang itu pembelajaran tentang penilaian itu saya beri ujian. Diberi apa, Bu? Saya beri ujian. Oh, reward. Pujian, coba pujian. Oh, tak kira boleh nambah. Misalnya tadi dapat 1 gelas nih khusus jenengan karena saya boleh nambah, boleh bungkus. Enggak apa-apa. Kita itu pokoknya kalau sudah di luar itu sudah lupa segalanya. Pokoknya kita juga seperti itu kurikulum merdeka, menyenangkan lah, suatu kegiatan yang menyenangkan. Langkah yang bagus itu. Ekspektasi yang jelas.
langkah yang bagus. Nah terus nak menurut panjenengan ada perbedaan ndak ketika jenengan menyampaikan tentang hal-hal ketika di tempat belajar atau ketika pembicaraan di event komunitas belajar hari Sabtu itu dengan yang ketika di tempat atau luar kelas sambil tadi jajan-jajan itu kita ono perbedaannya apa ora responnya itu? Tentu ada, Bah. Itu kita itu loss gitu loh, rasanya itu Lebih loss ya rasanya, ketika di ya, tempat-tempat kita seperti lebih itu loss ya. gitu. Berarti Iya. ini Dan bis, tidak ada apa itu seperti menyinggung, tidak ada, karena kita tertawa bareng, tertawa los gitu. Jadi sehingga setelah jajan pulang sudah nggak ada ganjelan. Dan semuanya itu saya beritahu tentang konsekuensinya. Iya, konsekuensinya. ya, Sebagai itu mungkin langkah yang kedua. konsekuensinya Mungkin seperti ini. nggih. Ya. Langkah yang lain mungkin ya, kan baru 2 tadi. Semua yang apa ya, semua masalah itu saya buat ekspektasi yang jelas. Maksudnya? Jadi, memang jelas di apa tentang masalah yang dihadapi, misalnya dengan kepala sekolahnya itu mengatakannya itu loh jelas, tidak dengan menyindir-nyindir ataupun apa. Kalau memang kurang dikatakan kurang, kalau sudah bagus saya kasih reward, saya kasih pujian, seperti itu. Jadi nggak ada misalnya istilahnya kan ada yang apa itu menyindir, terus padahal itu gimana ya, orang ini tuh memang sebetulnya itu kekurangnya banyak. Seperti IT itu, seperti IT itu yang utama untuk apa itu mengerjakan suatu kedisiplinan positif tentang materi pembelajaran. Itu awalnya memang dari kekurangan IT, gitu Bapak. Yang kekurangan IT misalnya ya saya di apa solusi, semangat belajar. Sebagai seorang guru harus inovasi. Dengan sekarang untuk isi di PMM, mengunggah aksi nyata. Jangan bilang tidak bisa. Yuk bareng-bareng yang bisa, rangkul yang tidak bisa. Misalnya langsung saya tunjuk. Misalnya seperti guru saya, mohon maaf, Bu Setiawati, ya itu memang sudah mengakui, ya Bun, saya siap. Saya memang kurang IT sendiri, padahal kepala sekolahnya juga IT-nya cuma pas-pasan. Tapi sing penting pas dibutuhno pas iso. Pas ngatasi masalah pas iso. Seperti itu, Bapak. Itu pun saya ngasih contoh untuk guru-guru saya. Makanya saya juga kadang diberi reward juga oleh guru-guru saya. Itu Bapak. Berarti itu ya rencana aksinya ya. Ada berapa tadi? Ya, semua kesulitan itu saya alihkan dengan apa ya, dengan menunjukkan perilaku yang positif. Kita alihkan dengan semua perilaku yang positif untuk memberi contoh kepada anak didik kita. Iya. Berarti itu aksi rencana aksi panjenengan untuk memecahkan terwujudnya satu apa tadi apa permasalahan jenengan tadi? Suatu untuk disiplinan dari guru, ya, disiplinan positif dari guru tersebut yang jangan telah rumuskan dalam bentuk rencana aksi. Ada pertemuan rutin setiap hari Sabtu di forum komunitas belajar untuk membahas tentang hal-hal yang barangkali menjadi harapan dan cita-cita dari sekolah panjenengan kui. Kemudian yang kedua
sekali tempo jangan ajak keluar untuk makan bareng sambil bincang-bincang Iya. dengan hal-hal Kalau yang bisa itu 1 bulan sekali itu oh Bapak. Memang jos saya itu ya iya. jos itu Yang penting itu kan bukan apa jajan yang mehong-mehong mahal-mahal. Yang penting ya kan kita ye rasa. ye Walaupun sederhana, cuma ye cilok itu aja. ya yang ketiga barangkali masih ada langkah yang lain yang untuk mendukung terwujudnya aksi nyata tersebut uh, kaitannya dengan disiplin positif tersebut. Dengan cara membantu kesulitan dari Oh, masing-masing. nggih. Ya, kita saling kekeluargaan, saling membantu satu tim, satu Hmm, tujuan. salah satu contoh mungkin ketika ada Eh, teman guru yang belum bisa memenuhi disiplin positif tentang apa itu dibantu oleh ya, teman-teman itu. biasanya itu tentang ini yang guru baru, biasanya kan Hmm, masih belajar. iya Itu iya. belajar untuk misalnya di kelas Hmm, dalam menangani anak. Dalam menangani anak itu dia kan belum memahami seorang guru TK, iya iya. belum memahami dengan kurikulum merdeka Hmm, bahwa dengan mengajarkan anak dengan keinginan anak, hmm, dengan menyenangkan sesuai hmm, dengan apa kemampuan anak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu hmm, misalnya ada guru saya yang baru Bu Tata itu kan seperti ngedrill itu loh hmm, pembelajarannya itu ngedrill itu. iya iya Itu iya. kan bagi anak kan bosen itu. Iya. Oh anu jangan ya misalnya saya ingin belajar Bun, terus saya dampingi untuk di kelas itu saya dampingi, saya yang mengajar Hmm, seperti itu mengajar. hmm. Dia istilahnya pendamping internet. Oh, gitu. Nah internet Hmm, itu setelah dia tahu sekarang dia sudah jalan sendiri, hmm. malah kadang-kadang itu apa itu belajarnya bukan di saya saja tapi di YouTube. Oh, iya iya. Iya di Jadi YouTube bisa juga jadi sudah anu ya, menindaklanjuti dengan belajar iya mandiri seperti iya itu. belajar Itu mandiri juga terus masuk pengembangan iya. keprofesian kalau begitu. Oke. Terus itu apa aplikasi Pinterest itu loh Bapak. Hmm, Sekarang kan baru hmm. untuk guru-guru saya alhamdulillah itu yang muda 2. Oh, Jadi ya. anak-anak yang muda itu memang saya apa itu saya himbau Hmm, untuk mencari ilmu mencari apa ya berinovasi dengan hmm, perkembangan hmm, apa itu teknologi sekarang kita belajar tidak hanya dengan orang tapi dengan Mbah Google hmm. sekarang Ya. walaupun rumahnya Mbah Google nggak tahu tapi bisa menjawab solusi dengan baik ternyata di Iya, iya, YouTube gitu. iya. Oke. Oke, oke. Eh, rasanya sudah banyak gambaran di saya atas apa yang telah jenengan lakukan. Namun yang belum saya tahu adalah dari rencana aksi yang telah jenengan paparkan itu mesti kan dibutuhkan satu konsekuensi baik dari kepala sekolah itu sendiri, baik dari lembaga, baik yang berwujud finansial maupun non finansial untuk bisa mewujudkan dari rencana aksi tersebut. Nah sekarang yang kepingin saya tahu adalah bentuk tanggung jawab yang bisa ditunjukkan, diwujudkan oleh lembaga maupun kepala sekolah tersebut dalam rangka ingin mewujudkan rencana aksi tersebut itu apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun yang harus dikeluarkan atau menjadi tanggung jawab dari lembaga tersebut. Eh, dengan kedisiplinan dari masing-masing guru ataupun murid itu Dan termasuk kepala sekolah itu sendiri gitu kan. iya itu Terus maksudnya untuk apa tanggung jawab ke depannya begitu gitu Bapak. nggih ya Nah, dalam rangka jenengan
kepingin mewujudkan itu kan, tidak hanya kepingin saja, tidak hanya melaksanakan kegiatan saja, tapi kan harus ada bentuk tanggung jawab, gitu kan. Nah, Eh, Kedepannya itu saya tahu dari misalnya seperti kepala sekolah kan memberikan apa ya, penilaian seperti supervisi, hmm, penilaian tentang pembelajaran, hmm, tentang penelaahan modul ajar seperti hmm, itu saya setiap tiga tiga bulan, rencana hmm, itu 3 bulan, tapi hmm, ternyata ya 6 bulan baru hmm, terwujud. Itu hmm, untuk apa, saya beri supervisi supervisi hmm, untuk guru-guru. ya, Terus saya lihat, saya isi sendiri hmm, seperti dulu waktu Bapak memberikan apa ya, instrumen-instrumen itu masih hmm, saya gunakan. hmm, Terus saya lihat seperti poin-poin yang itu ada di instrumen itu, hmm, guru-guru saya sudah dapat melakukannya atau belum. ya, Jadi kalau kalau ini tetap saya dengan kejelasan, ya, saya jelaskan ini untuk ini ya, ini masih kurang hmm, untuk instrumen, misalnya untuk apa itu, pemberian pembelajaran yang menyenangkan, yang berdiferensiasi itu kelihatannya kok kurang diterapkan. Kan ya, biasanya itu guru-guru biar cepet, mikirnya cepet dengan LKS itu loh, untuk hmm, ya ya, untuk ya, misalnya minta dulu. Misalnya untuk apa itu, pembelajaran dengan menggunakan lospad itu hmm, biasanya kan agak agak wegah-wegah gitu loh, hmm, agak males untuk mencari bahannya. Jadi ya, kurang bervariasi ya. dalam menata apa itu, bahan ajar di di kelas itu Iya. dengan pakai kegiatan itu biasanya itu Nah, kurang. terus bentuk tanggung jawab dari sisi finansial mungkin. Dari sisi finansial, eh, dengan memperlakukan finansial itu kan maksudnya itu kan yang Ya, pembiayaan, spendingnya, iya, anggaran dari spendingnya, anggarannya sekolah. gitu loh. Oh, pengen Nah, gurune disiplin, anak kegiatan iki, tapi iya, sekolah mau iya. ngetokno dana untuk Oh, kegiatan itu itu. Ini dengan kan dike orang tanggung jawab iku. itu Lah, dari sisi itu gimana itu? dengan kita buat apa ya, semangat dengan memberikan seragam. Kita kompak Hmm, kompak-kompak misalnya bikin kaos atau apa untuk hmm. jaringan Oh, terus gitu. setiap ada event tertentu yang membutuhkan Ya, pembiayaan, ya sekolah mengeluarkan pembiayaan, kan gitu juga kan? iya. Kalau butuh Terus lunga, iku butuh ya, mobil, bensin, yo ya, terus di bensini, kan gitu kan? suka Hmm, ditiru gitu Bapak, ya, yang terlaksana memang di bulan hmm. kemarin Oktober, Oke, bulan Oktober oke itu. Bu Nur, rasanya masih banyak yang ingin kami bincangkan karena keterbatasan waktu gitu. Maka untuk kegiatan coaching online ini kita akhiri dan dengan saya berikan kesempatan untuk 2 menit menyimpulkan dari apa yang telah jenengan sampaikan kepada kami ini, monggo itu ya 2 menit. Iya, terima kasih Bapak. Eh, dengan arahan-arahan, dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak tadi, saya menyimpulkan untuk TK Tunas Saka Hmm. itu dengan masalah dari disiplin positif yang saya jadikan masalah, yaitu saya ingin menegaskan, memberi ketegasan dan dilaksanakan secara hati, dari hati ke hati, dengan rasa tanggung jawab, dengan tidak merasa terbebani, dengan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang harus dirubah ke depannya. Bagi guru-guru diantaranya tadi, datang tepat waktu, pemakaian seragam, penyiapan materi pembelajaran, melaksanakan penilaian, seperti itu Oke. Bapak. Oke, terima kasih Bu Nur. Kita setelah melakukan satu
pembicaraan, mudah-mudahan pembicaraan pada pagi ini bisa membantu untuk menguak hal-hal yang sekiranya untuk bisa menjadi perbaikan dari pengelolaan di lembaga TK Tunas Saka ini. Dan untuk selanjutnya kami tetap mendorong untuk TK Tunas Saka ini terus bisa melakukan satu inovasi, terobosan-terobosan baru termasuk dalam hal pengelolaan ini ya. Kucing ini tidak hanya berhenti sampai pada tahapan ini, tapi untuk selanjutnya tetap kita perlukan kucing-kucing yang berikutnya, sehingga ada hal yang bisa dengan munculkan dan bisa dengan kembangkan di sini. Dan saya sebagai seorang coach hanya bisa menemani Anda, memotivasi Anda, mendorong Anda, dan memfasilitasi Anda untuk munculnya hal-hal baru, hal-hal kreatif yang ada pada diri panjenenganku. Oke, terima kasih perjumpaan ini. Sampai ketemu di lain waktu untuk kegiatan yang lain. Oke, terima kasih dari saya atas waktunya, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman yang ada di sini. Gitu ya, benar. Ya Bapak, saya juga terima kasih atas bimbingan arahan dari Bapak, sehingga saya menjadi semangat, lebih semangat untuk maju, untuk kemajuan TK Tunas Saka. Begitu, semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.